Shalom, horas buat kita semuanya, Amang dan Inang dan para napo sebulung, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, memberkati kehidupan kami, memberikan kepada kami sukacita setiap saat, meyakinkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami. Bahkan firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk menjalani perjalanan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 74 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang Engkau diami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang akan kita rasakan ketika yang paling berharga dan yang paling penting dalam hidup kita ternyata dirusak? Atau bahkan kita kehilangan itu? Atau mungkin ada yang kalau kita katakan sehingga orang tidak peduli tentang itu juga. Padahal kita sudah minta tolong agar apa yang penting itu dalam hidup kita, yang berharga itu diperhatikan. Dan ternyata dunia sekitar tidak peduli. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita akan mengalami rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kebimbangan, ketidaknyamanan dalam melaksanakan aktivitas. Pasti menghantuin kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama halnya ketika dalam perikop nats kita hari ini, yaitu nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Ini adalah nyanyian pengajaran oleh Bani Asaf. Saudara-saudara, ini adalah mengisahkan tentang kondisi bangsa Israel ketika mereka dijajah oleh orang-orang Babel dan mereka akhirnya nanti dibuang ke pembuangan Babel. Saudara-saudara, yang sangat menyakitkan bagi bangsa Israel pada saat itu adalah tidak hanya pembuangan mereka ke daerah Babel, tetapi yang mereka bangga-banggakan, yang mereka katakan itu adalah sesuatu hal yang penting dan menjadi jiwa kehidupan mereka, yaitu bait suci Allah, ternyata dilululantahkan oleh bangsa Babel. Mereka sangat sedih, mereka sangat ketakutan, mereka sangat bimbang. Mereka melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki jati diri dan identitas. Karena bait suci Allah adalah mewujudkan jati diri dan identitas mereka. Itu sangat penting bagi mereka. Saudara-saudara, sangat menyakitkan hal itu. Sangat menyedihkan bagi mereka. Karena itu mereka mengatakan ini adalah sangat menyakitkan. Terkesan bagi mereka, bahkan firman Tuhan pun menurut mereka sepertinya tidak berkuasa untuk menghalangi orang-orang yang berkeinginan dan yang telah melululantahkan bait suci Allah. Karena itu saudara-saudara, kita tahu juga bahwa bait suci Allah ditunjukkan sebagai pewujud nyataan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka dan Allah menyertai mereka. Dengan demikian mereka merasakan bahwa Allah tidak lagi bersama dengan mereka. Bahwa Allah tidak lagi peduli kepada mereka. Bahwa Allah tidak memberikan lagi pertolongan kepada mereka. Karena bait suci Allah tidak ada lagi di tengah mereka. Ini yang membuat mereka takut. Ini yang mereka katakan mereka kehilangan itu. Kehilangan penyertaan Tuhan. Karena itu dalam nyanyian Bani Asaf ini, pengajaran ini, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena bagi Allah, umat Israel, umat Allah itu penting. Bagi Allah,
bahwa wibawa Allah juga terlihat dari umatnya. Itu ketika dia berjanji melakukan perjanjian dengan nenek moyang mereka, Abraham. Yang bahwa keturunannya, bangsa Israel tersebut akan bangsa yang besar. Bangsa yang akan memberkati berkat kepada orang-orang sekitar. Allah tetap akan menyertai mereka. Karena itu Bani Asaf mengajak para umat Allah pada saat itu untuk menaikkan pujian bahwa Allah masih peduli kepada mereka, bahwa Allah tidak bergantung pada pikiran mereka. Allah akan menolong mereka. Sebab itu Bani Asaf mengajak dalam nyanyiannya mengatakan supaya mereka datang kepada Allah dan menyampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa bangsa Israel itu penting. Seperti ini dikatakan, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Bani Asaf mau mengatakan kepada Allah dengan keimanan mereka bahwa bangsa Israel itu penting. Mereka percaya Allah masih peduli dalam hidup mereka. Allah pasti masih menyertai mereka. Demikian juga saudara-saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah umatnya sendiri, miliknya sendiri. Tidak mungkin miliknya itu ditinggalkannya. Tidak mungkin miliknya itu dibiarkan mengalami menderita. Nah, Bani Asaf mengajak para penyanyinya mengatakan kepada Allah, mempercayai dan memohon kepada Allah supaya tetap kembali menyertai, supaya tetap senantiasa melindungi. Sekalipun bait suci Allah itu hilang, tetapi firman Allah dan kuasa Allah, pemeliharaan Allah tidak pernah hilang dari bangsa Israel sebagai miliknya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita adalah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dijadikan menjadi pewaris kerajaan surgawi. Ingatlah bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya, bersujud dan menyembah kepadanya. Karena kita adalah miliknya, maka Tuhan akan memelihara kita. Jangan takut. Perjalanan hidup kita yang mungkin banyak dinamika hidup, warna-warna hidup yang pahit, yang sakit. Tapi yang pasti Allah tetap menjaga dan membimbing kita. Karena kita adalah miliknya, kita telah ditebusnya dari dosa. Dan kita adalah pewaris kerajaan surgawi. Tetapi dengan catatan, jangan pernah berbuat dosa. Karena Allah tidak menyukai dan tidak setuju kepada umatnya yang selalu berbuat dosa. Mari menjadi umat Allah yang setia dan taat kepadanya. Percayalah, Allah masih dan sampai selamanya menyertai orang yang setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami adalah milik-Mu. Milik yang Engkau tebus dari dosa Tuhan. Kami percaya ketika kami berada di dunia ini, banyak cara iblis untuk menjatuhkan kami dan membuat kami berpaling dari Engkau. Namun kami tetap setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Kami akan ikut Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Kami akan setia kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, menangkanlah kami menjalani perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.